Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Nggak kerasa ya, sekarang udah tanggal berapa ini? Tanggal 6. Berarti waktu pemadanan kita tinggal ada 24 hari lagi. So, jadi jangan lupa ya untuk kalian yang belum melakukan pemadanan data, harus sesegera mungkin lakukan pemadanan data karena nanti aplikasi-aplikasi di DJP itu bisa-bisa nggak bisa dipergunakan sama sekali. Satu-satunya cara untuk kita itu yakin bahwa pemadanan data ini yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur, yaitu kita harus coba masuk ke DJP online, kemudian kita lakukan penginputan username kita yang biasa diisi dengan NPWP, kita isi kembali dengan nick kita. Lalu masukkan saja seperti biasa yang namanya passwordnya dan sebagainya, dan ketika masuk berarti posisinya seluruh pemadanan datanya sudah selesai. Tapi bagaimana jika tidak masuk? Berarti pemadanan datanya belum terproses secara baik. Artinya harus diulangi ataupun mungkin ada yang harus diajukan ke KPP. Jadi waktu kemarin aku ada klien yang pemadanan datanya sudah benar, ya, artinya kita sudah coba lakukan pemadanan data, tetapi ternyata ditolak sama KPP-nya. Singkat cerita, akhirnya coba bicara dengan AR-nya, lalu dikatakan bahwa ternyata NPWP-nya itu punya dua gitu. Jadi satu NPWP secara jabatan dan satunya NPWP yang memang digunakan seperti biasa. Akhirnya dari sisi AR-nya lah yang meminta untuk dicopot yang NPWP yang lamanya, dan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan ketika dicoba kembali ya semuanya sudah bagus gitu ya, sudah bisa berjalan dengan baik. Sudah bisa login dengan nick dan sebagainya. Singkat cerita itu selesai. Oke, sekarang aku mau coba bacakan ini mengenai PPh final UMKM 0,5% dan juga pastinya nanti ada dampak-dampaknya kepada wajib pajak orang pribadi khususnya ya. Jadi judulnya adalah, bisakah perpanjang jangka waktu tarif PPh final UMKM 0,5%? Maka jawabannya ya secara simpelnya ya nggak mungkin bisa ya. Karena peraturannya tidak ada yang mengatakan untuk bisa diperpanjang untuk hal itu. Tapi kita ada baiknya kita baca ya. Gini ya, kita baca dari atas. Penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dikenai tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Asalkan omset dalam 1 tahun belum melebihi 4,8 miliar. Sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 55 tahun 2022, pengenaan tarif PPh final UMKM 0,5% ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Jika jangka waktunya habis, maka wajib pajak dikenain tarif normal. Lantas bisa nggak sih wajib pajak memperpanjang jangka waktunya? Ya emang nggak bisa gitu ya. Singkat ceritanya itu. Jadi kalau nggak bisa akhirnya masuk kemana? Ya masuk ke pasal 17. Ya masuk ke pasal 17 yaitu dengan tarif normal. Perlu dicatat jangka waktu penentuan tertentu pengenaan PPh final 0,5% sesuai dengan PP nomor 55 adalah 7 tahun pajak bagi WPOP, 4 tahun untuk CV, BUMDes, kemudian BUMDes bersama, dan juga perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Yang terakhir adalah jangka waktu 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Penghitungan jangka waktu tersebut dilihat dari kapan wajib pajak terdaftar. Jika wajib pajak yang bersangkutan terdaftar sebelum berlakunya PP nomor 55, maka bisa mengikuti ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 ayat 1 PP nomor 55. Jika wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV dan sebagainya sudah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 2018, jadi udah lama ya terdaftarnya. Jangka waktu pengenaan PPh final UMKM dihitung sejak 2018 sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur PP 23 2018 atau wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria.
Jika wajib pajak terdaftar setelah berlakunya, maka jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak wajib pajak terdaftar sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam PP 23 tersebut. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang terdaftar sebelum berlakunya PP nomor 55 2022 dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 23 tidak dapat dikenai PPh final UMKM. Oke, jadi ada beberapa bagian yang kita akan bahas. Yang pertama, nggak mungkin ya kita bisa perpanjang untuk jangka waktu pengenaan PPh final ini gitu ya. Nah, ketika wajib pajak orang pribadi, khususnya wajib pajak orang pribadi ini ya, ketika wajib pajak orang pribadi itu tidak lagi bisa dikenakan tarif PPh final UMKM, lalu masuk kemana nih? Ya PPh tarif umum seperti tadi yang udah dibahas. Maksudnya gimana? Artinya kita lakukan menggunakan, ya arahkan menggunakan ke arah norma. Sebab jika kita tidak menggunakan norma, berarti posisinya akan masuk ke pembukuan. Nah, ada satu hal terpenting dari norma ini. Jadi norma pemberitahuan penggunaan norma ini harus diajukan sejak Januari sampai dengan Maret di tahun yang bersangkutan. Jadi misalnya kita mau menggunakan norma tahun 2025, maka hanya ada waktu laporannya adalah Januari sampai dengan bulan Maret. That's it, selesai. Selebihnya gimana? Dianggap tidak disampaikan. Kalau nggak disampaikan akhirnya masuk kemana? Ke pembukuan. Oke. Sayangnya adalah defaultnya itu adalah ke pembukuan. Bukan defaultnya langsung masuk ke penggunaan norma. Karena seharusnya yang paling banyak kan pasti penggunaan norma. Berapa banyak sih orang wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan? Ya ada, tapi nggak begitu banyak. Tetapi ya memang secara peraturan ya pembukuan memang diarahkannya ke sana. Tetapi ada baiknya pemerintah secara defaultnya yaitu penggunaan norma untuk setiap orang yang keluar dari skema PPh final ini yang 0,5% ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang wajib pajak awam ya, orang awam itu nggak tahu bahwa harus melaporkan penggunaan norma dan sebagainya. Akhirnya nanti ketika ada pemeriksaan dan sebagainya dianggapnya kita akan lakukan pembukuan. Nanti dari sisi pemeriksa bisa saja mengenakan dengan norma yang sesuai dengan peraturan yang dilandasi oleh penggunaan norma yang ditentukan oleh DJP. Nah, kalau kita itu wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar sejak tahun 2018 ataupun sebelumnya, maka tahun ini itu adalah tahun terakhir, yaitu 2024. 2025 gimana? Kita sudah harus siap dengan pertama dengan norma, kemudian kita juga harus siap dengan melakukan pencatatan yang sebaik-baiknya, yaitu yang ditetapkan dan dipersyaratkan untuk penggunaan norma tersebut, gitu ya. Misalnya contoh tanggal berapa nerima uangnya, kemudian berapa yang diterima dari siapa ya, kemudian ya intinya semuanya lah ya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk orang pribadi jelas 7 tahun. Kalau untuk badan gimana ya nggak usah pusing ya. Kalau badan pasti kan punya tim untuk perpajakan ataupun tim accounting untuk hal itu. Jadi betul-betul khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, tolong pastikan betul-betul bahwa ketika kita nanti sudah keluar di tahun 2024 ya, 31 Desember kita langsung siapkan saja untuk pelaporan untuk norma penggunaan norma ini ya. Nah, itu aja teman-teman berita yang kita dan juga bisa kita pelajari dari sisi PP nomor 55 tahun 2022. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman dan juga bisa dijadikan landasan untuk ketika kita nanti berkonsultasi dengan wajib pajak dengan klien kita gitu ya. Oke, see you, bye-bye.